TWS Talk with Smamsa. Halo guys, nama aku Almira Dan aku Kirana. Jadi kami di sini sebagai host dan hari ini kami kedatangan tamu yang super duper spesial, yaitu siswa dan siswi perwakilan dari Smamsa Berkemajuan yang mengikuti lomba Olimpiade Ahmad Dahlan di Bandung pada tanggal 2 sampai 6 sampai 8. yang mengikuti Olimpiade Ahmad Dahlan di Bandung pada tanggal 6 sampai 8 Maret 2024. Nah, sebelum itu Almira bakal ngejelasin apa sih Olimpiade Ahmad Dahlan itu. Jadi, Olimpiade Ahmad Dahlan itu adalah olimpiade yang dilakukan 2 tahun sekali oleh Dikdasmen PP Muhammadiyah Dan event ini diikuti sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, aku mau nanya nih, anak Smamsa udah bawa apa aja sih? Alhamdulillah siswa-siswi perwakilan Smamsa yang mengikuti Olimpiade tersebut berhasil membawa 2 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Keren banget sih. Nah, oke, jadi ini dia bintang tamu kita guys. Jadi sebelumnya Almira bakal memperkenalkannya dulu satu-satu. Yang pertama ada Masya. Masya, kalau boleh tahu kemarin ikut cabang lomba apa nih? Saya ikut cabang lomba storytelling. Oke, mantap. Oke, sebelahnya ada Kak Zalila. Kalau boleh tahu kemarin ikut lomba apa nih, Kak? Kalau saya ikut cabang lomba musikalisasi puisi. Mantap, keren. Oke, sebelah Kak Zalila ada Kak Abel. Kakak ikut lomba apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau kakak sama Kak Zalilanya ikut cabang lomba musikalisasi puisi. Mantap. Oke, yang terakhir ada Kak Syakila. Kak, kalau boleh tahu kakak ikut lomba apa? Ikut lomba cabang biologi. Sekarang giliran yang cowok nih, Bang Halil ikut lomba apa sih? Kalau abang ikut lomba hifdzil Quran. Masya Ada tafis banget. Allah. Gimana kalau Bang Faiz ikut lomba cabang apa? Fisika dia ikut lomba Olimpiade Fisika. Fisika, guys. Fisika. Otaknya encer. Agak panas gitu gak sih? Kalau Bang Dimas ikut lomba apa? Kalau abang sama dengan Zalila sama Nabila itu musikalisasi puisi. Dan terakhir Satria ikut lomba cabang apa? Kalau aku ikut lomba cabang musikalisasi puisi. Sekarang aku mau nanya nih, gimana sih perasaannya setelah ngebawa medali untuk sekolah? Udah pasti senang dong. Iya sih. Sempet nangis nggak? Ada nangis gitu. Masih nangis, nggak nyangka gitu. Soalnya yang itu lombanya itu kan bukan antar provinsi lagi, tapi Tapi masih se-Indonesia. Keren banget sih. Gimana kalau yang cowok-cowok, gimana perasaannya setelah bawa medali? Untuk saya lebih ke lega sih. Karena dari kan persiapannya lama tuh. Dan juga orang-orang udah luangin waktu untuk ngajarin saya dan memberikan pengalaman ke saya. Jadi saya pikir nanti kalau gagal gimana setelah dapat memenangkannya, saya lebih merasa kayak akhirnya selesai belajar dan bisa ada hasil gitu. Apalagi yang diikuti fisika lagi tuh kan. Sangat-sangat Oke, Almira mau nanya, gimana sih perjuangan Kak Syakila waktu belajar buat Olimpiade Biologi di Bandung itu? Jadi perjuangan saya untuk belajar ikut Olimpiade itu kira-kira belajarnya lebih kurang sebulan. Jadi dalam sebulan itu pergi sekolahnya, masuk ke kelas itu tuh cuma untuk ngikutin pembiasaan pagi. Siap tuh pergi ke perpus buat belajar. Berarti itu setiap hari ya, Kak? Ya, nanti ada guru yang ngajarin Buat biologi itu? Gurunya itu namanya Bu Yet sama Bu Lini.
Kalau untuk tahfiz gimana tuh? Kalau Latihannya. tahfiz kami sudah persiapan sebulan, cuman kalau soalnya itu agak payah lah. Kenapa tuh payah? Rasanya. Oh. Jadi kayak kurang percaya itu bisa menang kan. Tapi pas aja jawab soal mudah-mudah semua jadinya. Alhamdulillah. Diberi kemudahan. Oke, selanjutnya Amira mau nanya lagi mungkin ke Kak Abel. Selama perjalanan ke Bandungnya, apa yang Kak Abel rasakan, kayak capek atau kayak momen-momen yang senang atau sedihnya gitu? Kalau momen perjalanan ke Bandung sih pastinya capek. Iya. Tapi ada serunya juga, soalnya di dalam bus itu kita bisa ngumpul juga kan. Soalnya ini kan jarang-jarang kita ngumpul. Iya sih. Dan itu beda Terus kelas juga. lama juga Iya, waktunya kan, lama, Kak. 2 hari. ya. Jadi kayak ya udah jadi dekat, jadi dari yang nggak saling kenal Jadi akrab. jadi akrab. Dan itu sih sebenarnya menurut kakak. Oke. Kalau yang cowok gimana nih pengalaman selama perjalanan? Sampai ke Bandungnya juga gimana? Bang Dimas kira-kira ada sempat main gitar nggak selama di bus? Iya, siapa tau gak bikin gitar gitu kan? Pastinya nggak ada sih. Istirahat aja Bang. Kalau Satria juga nggak ada kan main gitar atau nyanyi-nyanyi selama di perjalanan? Kan nggak ada karaokean gitu waktu malamnya? Karena kan kita nggak bisa dibuka juga. Iya jadi. Oh. Atau mungkin nyanyi karaoke gitu. Jadi merasa tadi itu rasanya. Dari keduluan gitu ya. Enak banget, jauh setelah itu. Kita cuman ke Sumbar. Oke. Enough guys. Oke, jadi Amira mau nanya lagi tentang selama di lokasi Olimpiade, selama Olimpiade itu momen-momen apa yang terjadi? Mungkin kayak ada yang nervous banget gitu sampai mungkin mau pingsan atau muntah gitu, atau kayak yang santai gitu. Mungkin dari Kak Zalila bisa dijawab. Mungkin kalau nervous sampai pingsan nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nervous mungkin ada, cuma kalau pingsan nggak ada. Cuma sampai keringat dingin doang kali ya. Nggak ada ya? Kalau dari abang-abangnya selama lomba itu apa momen-momen yang dirasain gitu? Apalagi Bang Faiz yang ngikut lomba fisika. Otak udah hancur belum? Saat lombanya sih, sebelum lomba saya emang ngerasa, duh ini gimana gitu. Tapi pas saat lombanya, saya mikir, kan ini nggak bisa saya kontrol. Saya cuma bisa ngejalaninnya. Jadi untuk apa saya mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa saya kontrol? Benar. Bisa dimasukkan kata bijak sih. Bisa banget. Bisa jadi kata-kata motivasi. Sekarang aku mau nanya nih, tips dan trik untuk mempersiapkan lomba ini apa sih? Tips dan triknya itu kita sering-sering latihan, kita latihan dengan sungguh-sungguh, terus telaten deh gitu ya. Meskipun capek kita tetap latihan gitu. Terus pokoknya harus latihan terus. Intinya jangan lupa salat tahajud. Oke. Ya. Selalu minta doa. Minta doa semua. Masya Allah. Boleh. Mungkin dari abang-abangnya juga dari latihannya gimana gitu persiapannya. Kalau hifdzul Quran sih yang penting ulang-ulangnya terus ya. Kalau kan di ujian itu berarti misalnya ada berapa juz gitu. Ya kalau misalnya hafal kita ulang-ulangnya terus sampai ingat gitu kan. Sampai ingat gitu. Jadi kayak dihafal-hafal gitu. Ya hafal diulang tiap subuh atau malam gitu kan. Dari Bang Dimas sama Satria, waktu latihan buat musikali puisinya gimana? Kami dari tim musikalisasi puisi dan dari musakari Kayak sampai waliha. Bang Dimas sama Satria main gitar? Ya. Oke. Nah, selama di Bandung, waktu sampai sana tuh kalian kayak ada keliling atau langsung istirahat gitu? Dia jeda dari sampai buat ke lomba tuh ada jeda harinya atau kayak sampai besoknya langsung lomba? Pas nyampainya ini, besoknya itu pembukaan. Belum Pembukaan, langsung belum lomba. Ya. Oh, tapi udah ada acaranya berarti ya? Udah mulai acaranya.
ngomong Bang Halil, berapa juz sih waktu latihannya tuh kayak ngafalnya tuh? Udah berapa nih hafalan juz Abang? Kalau hafalan sih 6, cuman waktu dilombakan itu cuma 3 juz. Abang alumni. 6 juz. Abang alumni pesantren kah? Iya. Oh, pantas. Tips ngafal cepat gimana Bang? Biasanya kan suka lupa tuh. Yang kalau misalnya ngafal tuh ada waktunya yang bisa cepat ngafal ya, waktu itu waktu subuh, siap subuh itu cepat kita bisa ngafal. Catat ya guys, kalau ngafal habis subuh. Oke. Kalau dari Abang selama sampai di Bandung atau mungkin setelah lomba, kalian pasti ada jalan-jalan nggak sih di sekitar Bandung itu? Kalau boleh tahu kemana aja? Kami ke mana Pak? Tangkuban Perahu. Tahun enak ya guys? Pasti seru banget sih ya. Foto sama Jalan guys. Menghilangkan stres. Oh ya, ke Braga juga. Oke, berarti banyak ya keliling-keliling Bandungnya. Nah, selama keliling-keliling ke tempat wisata itu ada nggak kayak momen yang lucu atau yang bikin kaget gitu? Ketawa guys. Kenapa ya guys? Apa ya? Mungkin ya yang paling berkesan kayak pengen lagi balik Atau ada sini. sempet yang kayak bikin lucu, ada yang jatuh kayak atau siapa tuh? Siapa yang jatuh kak? Kalau boleh tahu. Kakak kan ada di tempat universitas. Heeh. Jadi pas lagi jalan mau beli jajan gitu. Nah, itu nggak sengaja kesenggol trotoar. Karena waktu itu posisi lagi capek kan pusing gitu. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Kayak udah nggak peduli sama jalan gitu. Udah stres. Sendok. Jalan tuh kayak nenek-nenek. Tapi aman kan kak? Aman insya Dari yang lain kan dari abang-abangnya ada nggak momen sama jalan-jalan yang kayak nggak bisa dilupain? Yang lucu atau yang Kayaknya ada deh yang waktu di alun-alun foto sama hantunya. ada hantu? Oh kayak orang-orang hantu. Iya. Oh iya Cosplay. iya. Cosplay iya iya iya. Sama hantu apa tuh? Itu kayaknya masih ya. Iya. Aduh, sejak saat itu masih menjadi ibu. Ketemu Gojo. Udah hati spill. Mungkin bisa masih jelaskan apa aja yang ditemukan gitu. Hantu jenis apa? Oh, kuntilanak Isar. Bukan. Nenek lampir. Nenek gayung. Nenek lampir. Nah terus itu serem nggak atau kayak biasa aja? Serem. Tapi yang ngagetin yang apa yang organ-organ tuh? Oh, apa? Kuyang. Kuyang tiba-tiba dia muncul hitam-hitam kan. Terus dia ngejar-ngejar orang. Kuyang tuh bukannya organnya doang yang apa? Kalau cosplay kayak mana? Emang Emang keluar organnya. Oh, itu jam berapa tuh kalau jalan kelilingnya? 10. Masya Allah guys, jam 10. Keter-keter gitu. Ya, lumayan seru. Seru. Berarti malam itu ya? Itu malam setelah Olimpiade atau Setelah lomba itu malam Jumat nggak sih? Iya, setelah kita lomba. Malam Jumat. Sumpah malam Jumat. malam Jumat? Ada yang takut nggak? Sumpah. Ada nggak sih perasaan bakunya? Dari yang lain mungkin atau biasa aja? Ikut foto-foto aja gitu ya? Enggak aja ini. Oke, jadi kalian pulang hari apa tuh? Dari Bandungnya? Tanggal berapa? Hari Sabtu. Ya, Sabtu pagi. Itu pagi. Itu udah Ramadan? Belum ya? Belum kan? Tapi kalian di perjalanan ada dapat sahur gitu? Ada. Hari pertama? Iya. Itu lokasinya lagi di mana tuh kak? Itu udah di Riau sih. Oh udah dekat. Udah di Pekanbaru. Kan udah hari kedua ya tuh. Oke. Aku mau nanya lagi nih, kok kalian mau sih ikut lomba? Apalagi karena Itu kan lagi kita lagi PTS nggak sih? Iya, Jadi kan iya. rela ninggalin ujian demi latihan untuk lomba juga. Buat ngejar nama baik sekolah ya. Oh iya. Siap. Hah? Ya, saya biologi. Bukan manusia.
Oke, dari Kak Syakila, tips biar mudah ngafal pelajaran-pelajaran biologi itu gimana kan susah tuh kan Pak? Iya. Tonton Kan video. katanya anak emas Bu Iyet nih. Iya. Buset. Jadi tutorial pertama itu buat Tutorial guys. lomba itu tuh harus jadi anak emas Bu Iyet dulu. Gimana tuh cara jadi anak emas Bu Iyet? Ya mau gitu disuruh-suruh. Oh, jadi kacung ya. Dimintai tolong gitu ya maksudnya guys, dimintai tolong. Iya, guys. maksudnya minta tolong, dimintai tolong. Kayak oh ini tolong dibagiin ke kelasnya gitu. Ya, terus misalnya kalau ibu tuh tiap ketemu selalu nanya, ibu apa kabar? Gitu. Gitu ya guys, biar akrab sama guys. Ibu cantik banget hari ini. Tutor jadi anak emas. Caper-caper dikit. Iya. Tutorial kedua. Tutor kedua itu aja sih, itu aja udah cukup kok untuk Satu ikut. aja ya guys. Terus kalau untuk belajarnya cara mudah menghafal materinya itu ya kalau ala Bu Iyet ya, Ala Bu Iyet. suruh tonton video YouTube. Oh, jadi dari nonton ya, bukan Ya. dari baca buku. Mm-mm. Kalau fisika gimana? Nah, kalau Bang Faiz. Oh ya, Bang Faiz gimana? Kalau fisika sih, fisika itu pokoknya kita harus mengerti dasarnya atau apa yang kita kerjakan. Misalnya kita diberi sebuah soal, kita diberi sebuah soal, terus mereka memberi informasi-informasinya tentang massa sebuah benda, kecepatan benda segimana, atau gaya yang bekerja di benda. Nah, jadi dari informasi itu makanya kita harus tahu, ini kita mau ngerjain apa, ini dia ngapain gitu. Aku udah nggak tahu. Berarti soal gitu ya Bang? Aku udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, Cok. Pantas nilai aku rendah. Dasar-dasar dari fisika itu kita harus tahu agar bisa tahu apa yang bakal kita kerjain. Harus tahu dulu mau ngapain. Kalau nggak tahu apa-apa ya pantas nilai rendah. Oke, pengalaman kayak. Oh iya, ada hal yang menarik juga nih pas Oke, apa semasa tuh, Kak? kita lomba musikalisasi puisi. Itu ketika kita sudah selesai lombanya, itu kakak ada jumpa salah satu guru dari sekolah Muhammadiyah dari Jawa. Itu kami saling ngobrol gitu kan. Ketika kami saling ngobrol, itu ibunya ternyata dia guru yang mengikuti lomba majalah online. Nah, jadi dia bertanya-tanya lah itu tentang lombanya kita, lomba musikalisasi puisi ini. Dan dia secara terus terang bilang ingin memasukkan judul puisi buatan kita ini masuk Ke majalah dia? itu. Berarti kita aja guys puisinya gitu. Boleh di-spill dikit ya Kak puisinya? Dikit aja. Puisi ini tentang Palestina. Oh. Terus judulnya Negeri Dalam Doa. Oh, oke. Dikit aja Kak. Boleh nggak dikit? Masih inget nggak Kak? Puisinya. Iya, dibacain gitu. Oh ya. Dikit aja. Bacain aja Kak. Iya. Rintihan duka Mustafa, Aduh. tetesan air mata membasahi tanah Gaza. Keren Aja banget udah sih. ngeks gitu ya guys. Itu ada bagiannya tuh, bagian di bagian atas itu bagian Abel, yang bagian nyanyinya. Terus di bagian bawahnya itu ada bagian kakak yang bacain puisinya nih. Berarti Kak Abel yang nyanyi. Jadi kami kayak apa itu? Kolaborasi gitu antara vokal vokal. dan puisi gitu. Keren banget sih. Kirain tadi kayak puisi gitu doang, ternyata ada vokalnya ya guys. Ada gitar juga loh. Oh iya. Jangan lupa kan anak gitaris. Ada dua loh gitarisnya. Iya, yang menggencrengkan lagu gitu kan. Ada dari Masya, gimana nih latihannya? Sama siapa gitu kalau boleh tahu? Kalau pembimbing sama wali kelas, Bapak tercinta Mr. Aye. Tercinta. Bapak kita juga. Mister Yani, sebenarnya lama di briefing nyari ceritanya sih, kayak ngambil waktu 2 minggu. Buat ceritanya doang. Ya, kalau hafalnya malah cuma seminggu, dengan latihan geraknya juga seminggu. Total latihan main berapa lama? Ada sebulan atau kayak cuma 3 minggu itu aja? Cuma 3 minggu. aja. Berarti Apa habis waktu di teks. Apa nih yang bikin lama cari ceritanya itu? Karena dia nyari ceritanya itu harus originalitasnya pertama, terus durasinya itu yang bikin nyesek gitu. Soalnya Berapa durasi sih?
biasanya storytelling tuh ya lomba biasanya kayak 5 sampai 7 menit. Ya. Tapi ini dibikin durasinya dari 3 minimal, maksimalnya 5. Itu udah termasuk semuanya. Itu emang susah Harus sih. nge-rap berarti kita ya. Ya, tapi harus juga penonton tuh juga harus ngerti. Pasti bingung sih cerita Terus pendek. propertinya mau ada make apa gitu? Propertinya cuma bolehnya tuh 1 di bawah. Iya, Jadi lu bawa apa? kayak gulungan gitu. Oh, Mau cerita apa sih? Kalau Cerita boleh Tuanku Imam Bonjol. nggak di spill dikit juga nggak? Iya. Kayak tentang apa sih sebetulnya itu? Dia tuh sebenarnya lebih fokusnya Tuanku Imam Bonjol tuh di bagian perang padri. Oh, perang berarti saudara gitu. Perang patri. Iya. Kalau kostumnya Masnya pakai apa? Kostumnya, nah itu juga. Kenapa nih guys? Kok gitu ekspresinya? Isi hati gitu. Jadi kayak emang semuanya tuh rata gitu. Oh, pakai seragam. Dia cuma seragam dengan sebenarnya kalau bisa emang cuma mungkin lebih fokusnya dengan suara, intonasi, dengan gerakan. Berarti nggak kostum sama properti nggak terlalu dinilai gitu. Perhatikan. Oke. Mungkin dari gitaris lagi nih. Berarti nampilnya langsung berempat gitu kan? Kak Zalila, Kak Abel, Bang Dimas sama Satria. Iya. Itu tuh waktu nampil tuh ada nggak kendala juga? Kayak baru naik tuh entah gitarnya kenapa-napa gitu. Alhamdulillah sih pas udah Dia hari nampilnya itu nggak ada halangan Kita bawa ya. enjoy saja. Iya. Udah aman ya semuanya. Aman. Suara Kak Abel juga aman kah? Insya Allah sih aman. Alhamdulillah. Itu sampai panitianya dia nangis tuh apa? Gara-gara mendengar suara. Dua-duanya sih. Dua-duanya sih semuanya. Iya. Dilupakan gitarnya di belakang. Ngambek nanti yang di belakang. Oke, jadi kayaknya kita bakal lebih seru lagi nih kalau nambah satu lagi bintang tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita ya guys, Bapak Muhammad Nasir MPD gitu. Yeay. Halo Bapak. Halo Bapak, selamat datang. Medali Ya, apa tuh Pak? selamat dan ini medali emas lomba kepala sekolah. Masya Allah guys, kita juga dapat medali. Oke, Oke Bapak, ya, selamat datang kembali. selamat datang dan ini gimana yang lainnya? Kok kesannya tegang kan? Ini kita kan bawa sudah cair, Bapak. membawa prestasi untuk sekolah kan gitu kan? Oke guys, jadi kita di sini ada capsek kita, Bapak Muhammad Nasir MPD. Halo guys. Halo guys, Bapaknya Semamsa. yes. Terus juga capsek kita alhamdulillah mendapatkan medali emas kan Pak? Iya betul. Kalau boleh tahu nih Pak, pengalaman dan hal apa saja sih yang udah Bapak persiapkan sekolah dalam mengikuti lomba Olimpik Ed ini? Iya. Ya boleh bapak kasih tahu. Tadi kan mau tahu kan? Nah. Boleh kan Pak? Boleh. Alhamdulillah. Jadi Olimpiade Madalan yang ke-7 ini kan event 2 tahunan sekali yang dilakukan oleh Didasmen PP Muhammadiyah. Kebetulan sekolah SMA Muhammadiyah 1 ini sudah lebih kurang 12 tahun tidak pernah mengikuti. Dan ini kali pertama juga kita ikuti lagi. Dan itu tadi ada yang baru memang eventnya, salah satunya itu lomba best practice kepala sekolah. Berarti cabang Bapak ini baru ya? Pak? Baru yang ke-7 inilah di Olimpiade Madalan yang ke-7 ini baru ada, sama satu lagi ada e-sport. Sebenarnya kemarin kita mau utus juga yang tim e-sport, cuma belum ready, makanya Bapak. Kalau persiapan sih biasa aja sebenarnya. Jadi lomba best practice ini kan lomba yang membuat semacam karya ilmiah berkaitan tentang pengelolaan sekolah. Ya kebetulan Bapak datang kemari kan ya memang sedang menangani sekolah, makanya
kemarin kita Bapak buat materi itu tentang konsep itu tadi semamsa berkemajuan. Jadi berkemajuan kita itu berkarakter Islami, mandiri, juara dan unggulan. Itulah konsep inovasi yang kemarin Bapak paparkan di lomba. Berarti emang sesuai temanya banget ya Pak, Ya. pas gitu. Jadi itulah yang hari ini kan menjadi visi misinya sekolah, makanya itu yang diangkat bagaimana konsep berkarakter Islami di sekolah kita. Dan gitu kemandirian, mental juara dan keunggulan itu yang semalam Bapak ungkap, dan alhamdulillah sebenarnya nggak yakin di awal. Rame kan Pak yang bisa. ikut? Semua Kepsek ikut atau gimana Pak? Yang jelas kalau itu kan dia masing-masing ya, SD ada sekitar 33-an kepala sekolah, kalau SMA semalam itu 20 berapa ya yang berani mengikuti, karena nggak semua kepala sekolah Muhammadiyah berani juga berkompetisi. Dan untuk Riau, untuk Provinsi Riau, Bapak satu-satunya kepala sekolah yang berani ikut. Satu-satunya di Riau. This is Mamsa bro. Oke Pak. Nah dari Bapaknya juga nih kan tadi kami juga udah nanya ke siswa-siswi yang lain. Iya. Nah dari Bapak selama di perjalanan itu Bapak apa gitu momen Yang jelas capek sih. Capek ya Pak? Karena itu perjalanan pertama Bapak jalur darat yang sampai makan waktu 2 harian. Biasanya pergi naik pesawat 2 jam nyampe ke Bandung, nyampe ke Surabaya. Tapi karena itulah kenapa kemarin kita buat pakai bus, biar terjalin ya ikatan yang kuat selama perjalanan. Karena memang teman-teman sekolah Muhammadiyah yang dari Riau yang lain itu mulai pesawat. Cuma semamsa berkemajuan satu-satunya yang gunakan bus. Ya syukur alhamdulillah ikatan emosinya terjalin, suka dukanya terjalin, makanya kita lebih kuat ketika berkompetisi. Walaupun dari awal saya sampaikan kepada ini yang berprestasi ini berjuanglah sekuat tenaga. Ya kan? Kalah menang itu bonus. Iya, Kemarin saya ya seperti itu. Dan syukur alhamdulillah ya semua yang pergi itu semangat petarungnya luar biasa, karena memang semamsa berkemajuan itu sekolah petarung. Iya. Ya, jadi semua berani untuk berkompetisi karena kita dididik untuk punya mental juara kan, seperti tagline-nya sekolah seperti itu. Makanya kepala sekolahnya kasih contoh. Nah, kan gitu ya. Syukur alhamdulillah ya kita bisa bawa 5 medali. Dan itu sekolah Muhammadiyah terbanyak peraih medali dalam kegiatan Olimpiade dari Riau itu ya semamsa berkemajuan. Gitu. Ayo masuk ke semamsa. Ya, masuk semamsa. Jadi kalau Mira boleh tahu, selama proses lombanya itu ada nggak kayak rintangan yang Bapak hadapi? Banyak Banyak ternyata. Yang jelas dari hotel tempat kita nginap ke lomba tempat Bapak itu makan waktu 1,5 jam. Dan itu macetnya lebih parah beribu-ribu kali daripada Pekanbaru. Lebih pada Padang namanya. Kita setting waktu sampai kita menggunakan jasa supir Grab yang kita booking. Karena kalau nggak begitu kemungkinan nggak tepat waktu. Iya betul. Dan itu ya lumayan besar akomodasi ongkos yang kita keluarkan. Dan itu 3 hari berturut-turut Bapak kembali ke sana itu ya antar jemput jadinya gitu. Iya, kayak udah di rental gitu kan. Betul. Dan jaraknya cukup jauh. Karena dari kita nginap di Gado, di Gado, Dago kok Gado, di Dagonya Bandung ke daerah Bale Endah itu 1,5 jam. Bale Endah itu di Kabupaten Bandung, bukan kota Bandung. Jadi di Bandung itu ada kota Bandung, ada Kabupaten Bandung. Nah itu. Dan Bapak lombanya itu di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Awalnya sudah agak apa juga ya. Memakan waktu. Iya, ilfil juga gitu. Aduh lama sekali sampai males. perjalanan itu males. Tapi itu tadi ya, karena kita memang semangatnya dari awal Bapak sampaikan juga kepada ini ya yang waktu di sekolah. Kita itu hanya mau kenalkan semamsa berkemajuan itu di tengah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Pulau Jawa. Artinya semamsa berkemajuan itu levelnya sama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Jawa. Kan gitu. Itu terbukti kita bisa bawa banyak medali pulang walaupun persiapannya cuma 1 bulan. Makanya sekarang untuk event 2 tahun lagi ini sudah akan disiapkan dari kelas 10 nanti untuk jadi semamsa berkemajuan itu setara dengan sekolah Muhammadiyah yang ada di Jawa. Itu sih sebenarnya. Sekarang saya mau nanya
nanya nih Pak, gimana perasaan Bapak setelah mendapatkan medali emas? Oh, Bapak yang jelas, expect nggak sih bakalan dapat itu? sangat-sangat luar biasa ya, karena nggak terbayangkan emas. Dan ya syukur alhamdulillahnya Bapak yang datang dari Pulau Sumatera gitu ya, bisa mengalahkan beberapa kepala sekolah Muhammadiyah dari Jawa. Dan juara, Bapak kan 5 besar ya, emas itu kan 5 besar dapat emas. Yang terbaik satunya itu dari Padang, Sumatera Barat. Ya, jadi kami 2 tuh yang mewakili dapat emas dari Sumatera. Jadi 3 lagi memang 2, 3, 4-nya itu dari Jawa. Itu sebuah apa ya? Kebanggaan sebuah tersendiri kebanggaan nggak sih, Pak? tersendiri bisa bisa memenangkan emas, karena teman Bapak yang kepala sekolah Semamda Sidoarjo saja yang sekolahnya itu lebih baik daripada kita, mereka cuma dapat perunggu kepala sekolahnya. Artinya disitulah mungkin ya rasa kebanggaan Bapak bisa Meraih membawa emas. pulang emas. Apalagi satu-satunya kepala sekolah di Riau, sekolah Muhammadiyah di Riau yang bawa pulang medali emas kepala sekolahnya gitu. Keren banget guys, capsek kita guys. Iya. Nah Bapak, Bapak pasti ikut jalan-jalan kan sama kakak abang-abang Ya, lain. ya. Nah, Bapak di mana nih? Bapak yang kayak, ih senang banget di sini gitu jalan-jalannya. Ya, sebenarnya itu tadi ya, di sela-sela kegiatan, tapi memang sebelum kegiatan, sebelum lomba tidak ada jalan-jalan. Istirahat ya Pak? Istirahat, nyampe, kebetulan kita nyampe itu malam, istirahat, besoknya ada pembukaan, istirahat, habis itu memang ada malamnya kita kasih lah untuk jalan di sekitaran hotel, dan mereka ini jalan sampai ke alun-alun kota Bandung sama ke Braga waktu itu ya. Ya Bapak sih excited saja karena memang itu bukan kali pertama Bapak ke Bandung, sudah menikmati suasana lah, nengok nih biar rileks juga gitu ya. Dan sebelum pulang kita memang sempat singgah ke Tangkupan Perahu. Ya ceritanya agak enak sih sebenarnya karena supirnya juga kesasar. Ya karena kebetulan supirnya juga orang Pekanbaru dan belum sering juga ke Bandung. Pakai Google Map ya muter-muter bolak-balik kita. Itu ya lucunya juga di situ karena juga sama-sama nggak tahu lokasi, dan sampai di sana gitu asik-asik ya jalan-jalan, tiba-tiba hujan turun gitu ya, bersera berlarian begitu ya, nikmatnya nggak terkira lah, dan nggak tahu kita kapan itu bisa terulang lagi. Itu supirnya orang mana sih? Supirnya orang mana sih? Supirnya orang Pekanbaru juga, makanya agak-agak sama-sama mencari lokasi gitu. Berarti serunya kayak yang sederhana tapi kayak asik gitu ya Pak? Iya, maka itu tadi Bapak buat naik bus itunya sebenarnya. Suasana itu yang mau kita dapatkan. Walaupun di sini tadi saya lihat nih agak-agak malu-malu, padahal waktu di bus itu, aduh luar biasa. Ada yang ya berusaha mendapatkan simpati kan gitu ya. Nah gitu ada yang tidur di foto ya, macam-macam lah gitu. Ya namanya perjalanannya asik gitu ya. Tapi Bapak itu juga dipoto enggak, karena Bapak posisinya di depan, ini kerjaan yang di belakang-belakang, aman. Nggak bisa dia motonya karena kita paling depan gitu. Kan juga ada karaokean nggak sih kan? Nggak, kalau itu memang enggak. kita enggak, karena memang semua mungkin pada saat itu mesti nervous karena itu event kan jujur nih baru semua pertama kali. Iya, Dan Semamsa Berkemajuan dulu namanya SMA Mutu juga 12 tahun yang lalu pernah sekali ikut, itu pun nggak ada bawa pulang medali. Tapi alhamdulillah begitu berganti menjadi Semamsa Berkemajuan, konsep berkemajuan itu bisa membawa begitu banyak prestasi gitu. Sekolah makin Artinya maju. semua anak Semamsa ke depan siap untuk berkompetisi, itu dia. Oke. Nah Pak, yang Amina dengar nih kan, PPDB kita kan udah buka nih Pak. Udah. Coba Pak mempromosikan dengan Oh ya. mantap gitu Pak. Yang jelas kata kuncinya di Semamsa Kemajuan, no tipu-tipu. Tipu-tipu ya guys. Catat tuh Yes. guys. Jadi kalau mau masuk ke Semamsa Berkemajuan, silakan datang, silakan dilihat sendiri, dan isu yang beredar tentang Semamsa boleh dikonfirmasi langsung kemari. Kita nggak bisa banyak untuk mempromosikan, tapi ini salah satu bentuk prestasi yang kita raih. Silakan. Yang jelas kalau mau masuk Semamsa, dipastikan sekolah di Semamsa itu bahagia. Nah itu dia. Jadi kalau orang sibuk dengan sekolah ramah anak, kita nggak. Semamsa itu tempat yang menyenangkan, sekolah di Semamsa itu membahagiakan. Karena
semua siswa coba difasilitasi apa keinginannya untuk berprestasi. Itu dia. Ya sampai ya kita satu-satunya sampai membuat ekstrakurikuler itu e-sport. Dan di Riau cuma Semamsa Berkemajuan yang punya ekstrakurikuler e-sport yang berani gitu, walaupun ada ditentang ya oleh wali murid, tapi itu kita berani untuk tampil beda. Artinya di Semamsa itu memadukan bagaimana memahami agama, punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik, dan punya pengetahuan yang baik. Nah, di Semamsa itu beriringan. Makanya ada yang musikalisasi puisi, ada yang e-sport, ada juga yang kelas tahfiz, ada juga yang kelas internasional. Jadi semua itu apapun keinginannya silakan masuk di Semamsa. Mumpung masih ada diskon inden dan masih ada tempatnya gitu dia. Nah, itu yang penting. Silakan datang ke Semamsa, lihat. Dan ini juga kita mohon doa restu, mungkin tahun ini fasilitas di Semamsa itu akan di-grade, akan di-upgrade untuk bisa lebih baik gitu. Amin. Karena apa? Karena hari ini Semamsa Berkemajuan itu diurus langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Aduh dia. Itu Keren kelebihannya. sekali guys, langsung PP ya guys. Iya. Sekarang saya mau nanya nih, kalau misalkan ada lagi lomba semacam kayak Olimpik ini, kira-kira kan bakalan ikut lagi nggak? Yang jelas karena itu event 2 tahunan. Kalau yang sudah kelas 11 mungkin nggak dapat lagi, tapi kalau yang kelas 10 mungkin masih bisa di last minute. Tapi bukan hanya itu, ini yang terdekat nanti tanggal 26-27 ada seleksi Olimpiade Sains Nasional. Dan nanti di bulan Mei juga ada O2SN dengan FLS2N. Semua kita ikuti. Yang jelas di Semamsa semua event untuk mengenalkan sekolah kita ikuti. Bukan hanya event yang sifatnya kota, tapi yang sifatnya sekolah, regional, universitas pun kita utus tim. Karena biar orang tahu bahwa Semamsa Berkemajuan itu aktif dimanapun. Karena di Jawa orang bertanya Semamsa Berkemajuan ini dari mana? Karena kita nggak bawa embel-embel Pekanbaru waktu itu. Sehingga bukan, karena memang kita nge-brandingnya seperti itu, biar orang bertanya. Terakhir memang banyak bertanya, termasuk ke saya, Semamsa Berkemajuan ini di mana? Baru kita bilang dari Pekanbaru Riau. Itu dia. Oke? Oke. Mungkin Bapak ada nggak pesan-pesan nih buat seluruh siswa Semamsa yang Bapak cintai? Oke, gampang sih sebenarnya. Karena Semamsa ini sekolah petarung, jadi pesannya begini. Dalam hidup, kalau saya selalu mengartikan begini. Nothing is impossible. Anything is possible. Dan kuncinya cuma never give up. Nah, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya itu mungkin. Kuncinya cuma itu tadi. Jadilah petarung, berusaha sekuat tenaga, insya Allah pasti berhasil. Gitu. Catat ya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan selamat buat semua perwakilan Semamsa Berkemajuan dari siswa-siswinya juga Capsek kita ya guys. Selamat atas Kongres juga. Oke guys, berarti dari semua motivasi Bapak Capsek kita tadi berakhir juga podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton TWS Talk with Semamsa Berkemajuan. Negeri dalam doa. Buah karya Zalila Salsabila.
Kelemahan